Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to your English language solution. I, Mr. Amin, will talk about expressing suggestion. Ya, mengungkapkan saran. Ada beberapa cara mengungkapkan saran dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu dengan menggunakan should, yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Misalnya, you should come to school on time. He should get up early. Itu adalah bentuk afirmatif ya, atau affirmative form. Yang kedua dalam bentuk negatif, yaitu menggunakan shouldn't. Misalnya, you shouldn't join English course. You may learn from me. Yang kedua masih dalam bentuk negatif. She shouldn't meet Miss Lina. Just finish her math test right now. Oke, yang ketiga masih menggunakan should, yaitu dalam bentuk interrogative. What should I do if I face this such complicated problem? Kemudian misalnya, should I borrow him some money? Ya, itulah cara penggunaan should ya dalam menyampaikan saran. Bisa berbentuk afirmatif atau positif, bisa juga negatif, dan juga bisa menggunakan interrogative form kalau kita meminta saran dari orang lain. Kemudian selain should juga bisa menggunakan should have. Ini untuk mengungkapkan saran ya, untuk sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan sebelum si pemberi saran itu menyarankan. Ya, for example, you should have woken up this time. Ya, seharusnya kamu sudah bangun dalam jam-jam seperti ini. Artinya pada saat itu dia masih tidur ya, pada saat jam-jam yang harusnya bangun ya, maka disarankan you should have woken up this time. Kemudian misalnya, you should have gone to your workplace, it's 8 o'clock. Kalau diartikan, kamu seharusnya sudah pergi bekerja ya pada jam 8. Ini sekarang sudah jam 8 gitu, maksudnya jam 7 itu sudah pergi, tetapi kenyataannya jam 8 masih di rumah. Makanya disarankan you should have gone to your workplace, it's 8 o'clock. Kemudian masih menggunakan should have ya, misalnya they should have practiced a lot before having competition. Ya, ini untuk tim ya, sudah mendekati pertandingan atau kompetisi tapi latihannya masih jarang, sehingga disarankan mereka ya, tim itu harusnya sudah banyak berlatih sebelum menghadapi pertandingan yang sebenarnya, yang real. Oke, baiklah. Yang kedua yaitu menggunakan had better. Had better masih sama dengan should ya artinya. Akan tetapi dalam had better tidak bisa menggunakan bentuk interrogatif. Hanya bisa menggunakan bentuk afirmatif dan negatif. Misalnya, you had better stop smoking. Kamu sebaiknya berhenti merokok. Kemudian, you had better call him soon to tell about the accident. Kamu seharusnya sudah menghubungi dia untuk menceritakan kecelakaan itu. Ya, artinya sesuatu yang mendesak harus segera diberitahukan kepada orang yang penting ya. Misalnya saudaranya atau pamannya ya. Kalau misalnya ponakannya sedang mengalami kecelakaan di jalan. Nah, itu tadi yang afirmatif ya, menggunakan had better. Nah, sekarang yang negative form. Untuk negative form sangat mudah caranya ya. Setelah had better
diikuti oleh not dan diikuti oleh verb one. Misalnya, she had better not join the dance competition. Kalau diartikan, dia sebaiknya tidak mengikuti pertandingan menari atau lomba menari, ya mungkin karena lagi sakit dan sebagainya, maka sebaiknya ya untuk tidak melakukan, tidak mengikuti dance competition daripada nanti sakitnya lebih parah. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian masih dalam bentuk negatif, misalnya, you had better not come late anymore. Ini juga saran ya, kamu sebaiknya tidak datang terlambat lagi, baik itu ke sekolah, mungkin ya, atau ke masjid, atau ke tempat kerja. Yang terakhir, saran dengan menggunakan ought. Ought juga hampir sama artinya ya dengan had better dan should. Itu ketiga kata itu bisa diartikan sebaiknya atau seharusnya ya. Misalnya, you ought to leave for school soon. Kamu seharusnya pergi ke sekolah segera. Artinya ini sudah jam masuk sekolah tapi masih di rumah ya. Jadi disarankan oleh orang tuanya, you ought to go to school soon. Kamu sebaiknya pergi ke sekolah segera. Kemudian masih menggunakan ought to dalam bentuk positif. You ought to sleep now. Kamu sebaiknya tidur sekarang. Kenapa disarankan seperti itu? Ya mungkin karena sudah mengantuk. Jadi sarannya sebaiknya sudah tidur sekarang ya. You ought to sleep now. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan ought to dalam bentuk negatif. Caranya juga sama, setelah ought to diikuti not ya. Perhatikan, the children ought to not play out. The children ought to not play out. Anak-anak sebaiknya tidak bermain di luar. Nah, mungkin saran ini disampaikan karena tengah hari yang panas ya takut sakit. Maka sarannya the children ought to not play out. Ya, demikianlah cara simpel menyampaikan saran ya. Bisa juga saran itu bersifat menganjurkan atau bersifat menghindari ya. Dan juga bisa untuk meminta saran. Tetapi untuk meminta saran hanya bisa menggunakan should. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, misalnya, what should I do if I face this such complicated problem? Terus, should I borrow him some money? Ya, itulah cara-cara menyampaikan saran yang sangat familiar dalam bahasa Inggris ya, terutama penggunaan should ya. Yang agak jarang sekali itu penggunaan ought ya. Tapi kalau had better masih umum digunakan. Jadi teman-teman semua perlu tahu ya bagaimana cara menyampaikan saran ya, sederhana, mudah diingat dan mudah dipraktekkan. Oke, I think that's all. Thank you for watching. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.